Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Nugraha Ramadhanu dengan NPM 1648623. Jadi di sini saya akan menjelaskan modul website pada UDU16, di mana kita bisa membuat website untuk komponen tertentu. Pokoknya di website itu kita bisa melakukan berbagai fungsionalitas seperti itu. Nah, sebelum itu kita bisa masuk ke persiapannya dulu ya, kayak prerequisite-nya seperti itu. Oke, jadi tuh untuk pertama, untuk persiapannya kita perlu mengaktifkan modul website, sales, inventory, invoicing, dan juga e-commerce. Nah, jadi untuk di Odoo-nya sendiri, di sini saya sudah menginstal semua modulnya untuk sales, invoicing, kemudian website, dan juga inventory, dan juga e-commerce. Jadi jangan lupa untuk install ya. Kemudian pada bagian settings di bagian sales text, setiap checkbox berikut units of measure dan product packaging. Jadi kita masuk ke bagian settings pada aplikasi itu, kemudian kita masuk ke sales. Nah, jadi untuk units of measure sama product packaging-nya kita cek ya, biar untuk waktu nanti untuk produk-produk yang kita bisa lakukan proses pembelian atau sales, dan juga itu bisa dibikin package untuk setiap produknya seperti itu. Untuk produk-produknya nanti ada unit of measure-nya seperti itu. Terus kita klik save di sini. Oke, kita tunggu untuk loading sebentar. Oke, jadi sudah tersimpan ya. Kita bisa kembali ke apps. Kemudian kita lihat untuk selanjutnya itu buat user customer dengan detail seperti berikut. Nah, ini untuk user customer nanti kita akan buat saat websitenya sudah jadi ya. Jadi kita akan lakukan hal ini nanti. Oke. Jadi untuk itu sebelumnya, oh ya, kita masuk ke skenario terlebih dahulu. Jadi untuk perusahaan skenario ada perusahaan Alamanda melakukan kerjasama dengan PT Ametis untuk membuatkan website perusahaan alutsista mereka, yang dimana produk yang dijual belikan adalah buku, pulpen, pena, dan yang lainnya. Nah, di dalam website tersebut terdapat sebuah e-commerce yang akan memudahkan bagi pelanggan setia Alamanda untuk membeli barang yang dibutuhkan. Pada e-commerce, barang yang dijualkan tidak beda jauh dengan apa yang dijual secara offline. Namun pada e-commerce terdapat beberapa barang yang memiliki diskon dan mendapatkan voucher khusus dengan syarat dan ketentuan. Nah, untuk daftar produknya bisa dilihat di sini ya. Ada pensil, buku, styrofoam, ada juga untuk detail kuantitasnya, harga, dan juga keterangan diskon atau kuponnya seperti itu. Oke. Jadi kita bisa langsung saja masuk ke modul website. Oh ya, sebelumnya kita perlu membuat company dulu ya. Jadi kita bisa masuk ke settings, ke use, terus kemudian ke companies. Nah, company-nya yang perlu kita buat ini adalah Alamanda Company, dan di sini saya sudah membuatnya. Jadi kalau misalkan belum dibuat, teman-teman bisa mengklik tombol create di sini. Nah, jadi untuk detailnya seperti ini ya, Alamanda Company, dan untuk address-nya saya menginput ini, terus currency-nya juga IDR ya, jangan lupa biar rupiah, dan emailnya adalah ini, seperti itu. Oke, oh ya, ini saya ingin mengganti company favicon-nya, jadi saya sudah memiliki icon di sini, jadi saya pilih ini aja. Dan inilah ikonnya seperti itu. Jangan lupa untuk save manually melalui tombol cloud tadi. Oke, kita tunggu sebentar untuk loading. Oke, jadi sudah tersimpan. Kita bisa langsung masuk ke modul websitenya. Oke, sebelumnya kita bisa masuk ke settings terlebih dahulu saja. Jadi kita bisa mengklik new website di sini. Saya akan memberikan nama ini Alamanda website. Dan untuk website domainnya akan saya kosongkan terlebih dahulu. Dan untuk company-nya tentu saja adalah Alamanda Company. Terus kita klik create. Kita tunggu sebentar. Oke, jadi nanti Anda akan ke redirect ke halaman seperti ini ya. Jadi ini untuk halaman pertama di mana kita akan membuat websitenya. Jadi kita bisa langsung klik let's do it. Nah, jadi di sini kita sesuai dengan skenario, Alamanda Company akan membuka online store ya, karena ada e-commerce dalamnya. Dan produk-produk yang dijual itu merupakan produk-produk kayak alat tulis gitu ya, kayak buku, pensil, dan lain-lain. Jadi kita bisa cari stationery, ini ya, stationery store. The main objective tuh untuk sell more ya, karena Alamanda yang menjual lebih banyak. Nah, kemudian untuk paletnya nih ada beberapa color palette yang bisa dipilih sesuai dengan preferensi teman-teman. Saya akan memilih warna biru dan kuning ini. Nah, untuk fitur-fiturnya ini juga disesuaikan ya dengan kebutuhan website teman-teman ya. Jadi di sini saya akan menambahkan beberapa.
fitur ya. Jadi kayak about us, mungkin juga events, juga privacy policy, dan live chat. Oke. Kemudian saya langsung klik build my website saja ya. Oke, jadi ini ada beberapa tema, desain tema yang ya, bisa teman-teman pilih sesuai dengan preferensi teman-teman ya. Jadi mungkin saya akan memilih untuk yang paling kanan ya. Jadi saya klik saja. Nah, jadi di sini akan muncul kayak animasi ya untuk menandakan kalau misalkan website sedang di build. Jadi tunggu sebentar, nanti apabila sudah selesai akan langsung muncul ya template website teman-teman. Jadi kita tunggu sebentar. Oke, jadi untuk building website-nya itu proses sudah selesai. Jadi kita bisa lihat ya ini kayak template-nya. Bisa kita lihat seperti ini. Mungkin ini saya tutup dulu ya untuk ini. Saya klik save dulu untuk menutup editing sidebar-nya untuk melihat website-nya secara penuh di layar kita ya. Untuk sebentar. Oke, jadi ini untuk kayak sepenuhnya untuk websitenya ya. Jadi kayak udah template-nya di sini. Nah, satu hal yang bisa kita lakukan ini, bukan satu hal sih, kayak banyak ya. Kita bisa melakukan edit untuk semua apa namanya tulisan-tulisan dan juga komponen-komponen yang ada di sini ya. Hal ini bisa dilakukan dengan mengklik tombol edit di pojok kanan atas pada navigasi bar. Kemudian kita bisa mengganti tulisannya. Misalkan untuk div revolution in the virtual reality ini, saya ingin menggantinya menjadi Alamanda stationery. Oke, seperti itu. Nah, dan masih banyak hal yang bisa dilakukan ya, seperti misalkan pada blocks di editing sidebar ini saya ingin menambahkan karusel. Jadi ini kayak slide gitu ya. Jadi misalkan saya ingin meletakkan karusel ini di bagian sini. Jadi misalkan saya bisa taruh di sini. Nah, nanti akan muncul karuselnya seperti itu. Dan misalkan di sini saya ingin meletakkan kayak produk-produk yang dijual ya. Jadi misalkan anggaplah yang ini karena ada gambar gunting, saya mengubahnya menjadi kayak tulisan yang berbau-bau gunting seperti itu. Jadi kayak the best scissor, dan misalkan saya mengganti tulisan menjadi can cut through woods easily. Ini sebenarnya kayak media promosi untuk kayak menunjukkan kalau misalkan gunting dari produk gunting dari Alamanda itu sangatlah bagus seperti itu. Dan masih banyak hal yang bisa dilakukan ya, kayak misalkan di blog saya ingin menambahkan komponen lagi seperti ini misalkan saja ya, kayak saya ingin menambahkan rating di sebentar, rating saya taruh di sini misalkan ya. Nah, jadi ini kayak menandakan kualitasnya misalkan 5 apa kayak jumlahnya berapa seperti itu. Dan oh ya, terus saya juga ingin mengubah nih, nah your logo. Nah, saya ingin menambahkan logo sesuai dengan Alamanda Company itu kan. Jadi saya bisa mengklik ini, kemudian di replace ya di bagian media ini. Kemudian upload an image. Saya pilih file gambar tadi, open, terus di add seperti itu. Oke, ini lagi proses uploading, kita tunggu sebentar. Oke, jadi ini langsung terganti ya untuk logonya seperti itu. Oke. Terus kita klik save. Jangan lupa agar apa namanya semua edit yang sudah kita lakukan tuh bisa tersimpan. Jadi rekomendasi saya setiap kali kalau misalkan sudah banyak yang ada yang diganti langsung klik save ya, karena terkadang Odoo bisa error ya. Jadi kalau misalkan error tuh suka untuk apa yang sudah kita ganti itu tidak tersimpan. Jadi kita langsung klik save saja. Kita tunggu sebentar.
Oke, jadi untuk kayak apa namanya, udah di save ya. Jadi untuk kayak perubahan-perubahannya sudah tersimpan seperti ini nih, kayak yang logo dan juga tulisannya, dan juga untuk karuselnya di sini nih. Seperti itu. Oke. Oh iya, satu hal yang pengen saya ubah juga nih untuk favicon-nya. Ini kan masih Udo ya, favicon-nya ya. Itu bisa kita ubah melalui configuration kemudian di settings. Nah, terus kita kemudian pilih untuk yang Alamanda website. Nah, ini favicon-nya bisa kita edit ya. Terus kita pilih file yang cancel tadi itu juga. Nah, jadi langsung berubah, terus kita klik save. Jadi loading untuk penyimpanan apa perubahannya. Oke, jadi sudah tersimpan ya. Terus ini kita bisa ubah lagi ke Alamanda website, terus kita ke homepage, set homepage, kita save. Oke, jadi bisa kita lihat ya waktu kita membuka website kita ini, favicon ini sudah terganti menjadi lambang pencil ini. Oke, jadi mungkin ada beberapa hal yang ingin saya ganti lagi. Saya akan masuk ke kontak us ini. Ini untuk yang informasi my company ini akan saya ubah. Jadi saya akan mengklik edit lagi di sini. Oke, jadi di sini saya akan mengubahnya ini menjadi Alamanda Stationery. Dan di sini saya akan mengubahnya menjadi Jalan Krakatau, Depok, Indonesia. Nah, untuk nomor teleponnya akan saya defaultkan saja. Kemudian untuk yang emailnya ini jadi alamanda@company.com. Oke. Ya. Ini juga ini akan saya ubah ya, ini menjadi Alamanda Stationery. Oke. Untuk your logonya, ini juga ada logo di sini ya. Ini ingin saya ubah jadi logo itu lagi. Jadi saya klik saja, terus ini medianya kita replace, kita upload an image, klik lagi untuk file pencil tadi lagi, open. Nah, jadi sudah berubah. Terus kita setelah itu ya kita klik save untuk menyimpan perubahannya. Oke, jadi sudah berubah ya untuk apa namanya settings tadi ya. Jadi mungkin kita bisa kembali lagi ke home. Nah, ini di sini itu terdapat pages yang bisa kita akses dari website ya. Jadi kayak ada shop, ada events, ada news, ada success stories, status juga kontak us. Jadi pages ini itu sesuai dengan fitur-fitur yang sudah kita tambahkan pada saat setting awal untuk membuat website. Nah, untuk pages ini kita bisa menambahkan lagi dengan men-set tombol news ini, terus kita bisa kayak new page lagi seperti itu. Terus misalkan saya ingin menambahkan page title, misalkan para pendiri ya. Jadi tinggal klik create. Akan loading sebentar ya untuk membuat page-nya. Oke, jadi di sini page-nya sudah terbuat ya. Mungkin untuk menandakan page-nya sudah terbuat, ini kayak di URL-nya itu adalah para pendiri sesuai dengan nama page yang sudah kita buat. Jadi di sini masih kosong, tidak ada komponen sama sekali gitu ya. Karena masih emang dari scratch. Jadi mungkin saya akan menambahkan salah satu komponen dari blok sini. Saya akan pilih random. Mungkin saya akan menambahkan masonry. Nah, seperti itu ya. Jadi ini karena namanya para pendiri, mungkin di kotak-kotak ini saya bisa menambahkan kayak nama-nama orang para pendiri Alamanda Stationery seperti itu. Jadi mungkin akan kayak klik save untuk menyimpan perubahan.
Nah, jadi sudah di save, ini kita sudah masuk ke halamannya ya. Nah, ini tuh untuk di navigation bar pada websitenya ini, itu untuk masuk ke para pendiri ini tuh kita bisa mencet tombol plus ini ya. Kenapa ini tidak muncul di sini? Karena sudah penuh. Jadi akan muncul dalam bentuk drop down, dan juga untuk page-page nanti yang akan dibuat lagi, itu nanti akan muncul di drop down ini. Jadi saya bisa masuk kembali ke home saja. Uh, Jadi untuk penjelasan kayak konfigurasi atau edit dari website ini mungkin saya akan jelaskan sampai sini saja. Karena jujur untuk hal-hal yang bisa dilakukan untuk melakukan edit website ini sebenarnya banyak sekali ya. Saya hanya menunjukkan basis-basisnya, dasar-dasarnya. Seperti saya menunjukkan kalau misalkan kita bisa menambahkan komponen, kita bisa mengedit tulisan, kita bisa menambahkan gambar, bisa menambahkan halaman, dan lain-lain. Jadi untuk ini kita bisa melakukan berbagai hal, intinya seperti itu. Nah, ini website ini akan dipakai untuk tutorial video selanjutnya ya, untuk kayak menambahkan produk sesuai dengan skenario. Namun yang pasti untuk desain websitenya dan pokoknya detail-detailnya juga itu mungkin akan berubah karena nanti mungkin ada beberapa hal yang saya tambahkan atau yang saya ubah ya, seperti itu. Jadi untuk progres ini saya hanya menunjukkan dasar-dasarnya saja, seperti itu. Kemudian ada satu hal lagi yang ingin saya tunjukkan, yaitu seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk membuat user baru, customer. Jadi anggaplah kita sebagai customer yang ingin masuk ke website Alamanda untuk memesan produknya, seperti itu. Jadi hal ini bisa lakukan dengan di sini kita mengklik Michel Admin. Jadi kita sebelumnya waktu kita membuat website ini kita terlogin sebagai Michel Admin. Nah, Michel Admin ini merupakan admin dari Udo ini ya. Jadi untuk membuat user baru kita bisa mengklik logout di sini. Tunggu sebentar. Oke, nah setelah logout kita bisa melakukan klik sign in lagi ya di sini. Nah, kemudian di sini karena kita ingin membuat akun baru, akun customer baru, kita bisa mengklik don't have an account. Nah, di sini kita bisa sesuai skenario ya. Jadi skenario-nya itu adalah untuk ini robin@gmail.com. Oke, robin@gmail.com, namanya adalah Robin. Passwordnya adalah kita klik Robin juga ya. Dan ini juga saya klik Robin aja, biar sama. Kita klik sign up. Kita tunggu sebentar. Oke, jadi kita sudah berhasil login. Kemudian saya ingin mengedit untuk detail dari akunnya. Nah, untuk company name-nya ini anggaplah Alamanda Stationery juga. Kemudian juga phone-nya ini adalah sesuai, saya akan copy dari sini. Ctrl C, phone. Terus untuk street-nya adalah Jalan Margonda. City-nya itu Depok. Country-nya Indonesia tentunya. Kemudian untuk zip postal code-nya itu adalah 16424. Nah, ini untuk state provinsinya akan saya pilih yang Jawa Barat. Oke, seperti itu. Oke, jadi saya klik confirm untuk menyimpan perubahan. Nah, walaupun Robin ini sudah bisa berhasil masuk, akan coba cek ya untuk ke homepage. Nah, homepage itu sudah bisa ya. Terus kita coba masuk ke shop. Nah, ini terdapat error forbidden karena tidak terautorisasi. Untuk menangani hal ini, kita bisa membuka Udo baru dan login sebagai admin ya. Saya sudah membuka tab baru di sini. Saya akan masuk ke Udo lagi. Oke, jadi saya sudah login ya sebagai Michel admin di sini. Nah, kemudian kita bisa masuk ke settings. Kemudian masuk ke users. Nah, untuk company-nya kita pilih My Company San Francisco aja karena
apa namanya, ini tuh merupakan multi company user, jadi kita bisa klik ke my company, ya, terus kita hilangkan internal user. Jadi di sini sudah terdaftar ya untuk Robin dan sudah confirm, yang berarti sudah login karena kita sudah melakukan login sebagai Robin sebelumnya pada tab satu lagi ya. Jadi kita bisa klik saja. Nah, jadi di sini kita perlu menambahkan untuk Alamanda company ya di sini. Nah, terus untuk default company kita pilih menjadi Alamanda company juga. Nah, kita save di sini ya untuk save manually. Nah, setelah itu kita mungkin bisa balik lagi ke sini, kita refresh F5. Nah, jadi alhamdulillah ini sudah berhasil ya. Jadi si Robin ini berhasil bisa melihat semua produk pada shop seperti itu. Jadi untuk akses customer ke website ini sudah bisa gitu. Jadi mungkin untuk tutorial ini sampai sini dahulu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.